Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai konseling tentang pil KB kombinasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Bu. Iya Bu, masuk ya Bu. Iya. Silakan duduk Ibu. Iya, Bu. Iya, baik. Perkenalkan, saya Bidanita Emilia. Saya bidangnya bertugas di PMB pada pagi hari ini. Kemudian sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin menggunakan KB. Nah, saya dengan sama suami saya tuh udah bersepakat buat ini menggunakan pil saja. Oh begitu, ya maaf. Kemudian pada saat ini apakah Ibu sedang menyusui? Tidak Bu. Tidak ya, tidak habis melahirkan juga Tidak, ya. tidak. Ya, baik, kalau begitu. Nah, di sini nanti saya akan berikan pil kombinasi. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mencegah kehamilan. Kemudian untuk prosedurnya nanti saya akan jelaskan menggunakan media alat bantu tertentu ya. Dan kemudian untuk lama menggunakannya ini sekitar 10 menit begitu. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Baik, apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Setuju ya, baik kalau setuju. Nah di sini saya izin untuk mempersiapkan alat bantunya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, boleh. Bu, ini untuk alatnya sudah siap Ibu Ah, ya. iya. Bu, ini saya akan tensi terlebih dahulu gitu ya Bu Oh, iya, ya. Bu. Ini sih Bu ya Bu. Ibu, ini saya kasih Bu ya. Ya, selanjutnya kita lakukan untuk pengukuran berat badannya ya Bu ya. Ya baik Ibu, silakan untuk timbang untuk berat badannya ya. Iya. Ya, kanan ke depan ya Bu ya. Permisi Ibu. Untuk berat badannya ini 49 kilo ya Bu ya. Oh, iya, Bu. Ya. Ya baik Ibu, di sini saya sudah menyediakan untuk alat bantunya ya. Nah Ibu dan suami ini kan sebelumnya belum pernah menggunakan KB pil kombinasi begitu ya. Nah maka dari itu saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah Ibu apa yang Ibu ketahui mengenai pil? Pil itu kalau tidak salah yang dikonsumsi setiap hari kan Bu? Iya benar. Jadi untuk pil kombinasi ini dia hanya mengandung hormon estrogen dan juga progesteron saja begitu. Kemudian dia terdiri dari 3 jenis, yaitu dia ada monofasik, kemudian ada trifasik dan juga bifasik. Nah ini dia terdiri dari 21 tablet begitu ya Bu. Nah ini saya ada contohnya. Nah ini dia itu terdiri dari 21 tablet begitu ya Bu ya. Nah di antaranya ini ada 7 tablet yang tidak mengandung hormon begitu ya. Jadi hanya yang ini saja Bu yang mengandung hormon. Yang di atas ini tidak mengandung hormon sama sekali begitu ya. Kemudian ini cara kerja dari pil kombinasi ini, dia itu dapat mencegah ovulasi, kemudian dia juga dapat meningkatkan muncul serviks, kemudian juga dapat mencegah implantasi. Pergerakan tuba ini juga dapat terganggu begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan manfaat dari pil KB ini apa saja. Nah, yang pertama dia ini efektivitasnya sangat tinggi begitu ya, 98,5%. Kemudian pil ini dia juga dapat mengurangi rasa nyeri haid. Kemudian untuk yang menstruasinya tidak teratur itu dapat membuat menstruasi itu jadi teratur. Iya benar. Kemudian dia juga dapat mencegah anemia begitu. Kemudian ini juga efektif jika digunakan dalam jangka panjang begitu ya Bu ya. Kemudian dia resiko terhadap kesehatan itu rendah begitu ya Bu ya. Kemudian juga tidak mengganggu hubungan seksual begitu. Nah ini yang dapat meminumnya itu dimulai dari remaja itu juga sudah boleh sampai dia menopause begitu. Kemudian dia ini
jika digunakan ibu akan lepas, itu dia akan menstruasinya itu cepat subur kembali begitu. Kemudian setelah itu juga bisa menggunakan kondar. Kondar itu kontrasepsi darurat begitu ya Bu ya. Nah, ini juga mudah dihentikan setiap saat, kemudian dapat mencegah kehamilan ektopik, kemudian dapat mencegah kista ovarium, kanker ovarium, kemudian dapat mencegah akne, jerawat begitu ya Bu ya. Kemudian dia dapat mencegah endometriosis juga, kemudian penyakit radang panggul begitu ya Bu ya. Kemudian ini bisa juga memakai kondar. Nah, ini di sini saya mempunyai contohnya, ini kontrasepsi darurat begitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi ada 2 mini pil gitu. Nah, ini bisa diminum secara langsung, tapi ini harus dengan menggunakan resep dokter begitu ya. Untuk mini pil ini dapat mencegah kehamilan ektopik, kemudian kanker ovarium, kanker kista, kemudian endometriosis, dan juga akne begitu. Ya baik Ibu, kemudian untuk keterbatasan dari pil kombinasi ini, yang pertama, dia itu bakal mengalami mual-mual gitu. Ibu bisa mengalami mual-mual begitu ya setelah meminumnya. Kemudian juga flek atau bercak-bercak pada celana dalam ibu gitu ya, keluar gitu. Nah, kemudian sakit kepala ringan, kemudian nyeri payudara, dia akan meningkatkan berat badan. Nah, jadi kalau misalkan memakai pil kombinasi ini, nanti ibu dapat meningkatkan berat badan ibu begitu ya, 2-4 kilo begitu Ibu. Nah, kemudian ini juga dapat menyebabkan amenorrhea, kemudian juga dapat menyebabkan bagi orang yang menyusui itu tidak boleh begitu ya Bu ya, dapat menimbulkan depresi seperti gangguan mood swing gitu, tiba-tiba ingin marah gitu. Kemudian ini juga dapat meningkatkan tekanan darah, jadi tekanan darah ibu itu bisa meningkat begitu. Kemudian ini juga tidak dapat melindungi dari penyakit infeksi menular begitu, seperti HIV, AIDS begitu. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan ya Bu ya, untuk membahas siapa saja sih yang boleh menggunakan pil KB ini ya Bu ya. Di sini bisa dilihat, jadi sebagian besar wanita itu bisa menggunakan pil KB ini ya Bu ya. Nah, seperti usianya yang masih reproduktif, sudah atau belum punya anak juga bisa ya Bu ya. Yang gemuk ataupun yang kurus juga bisa. Lalu ini salah satu kontrasepsi yang efektivitasnya tinggi ya Bu ya. Dan juga bisa digunakan setelah persalinan, tapi tidak menyusui Bu. Tidak menyusui ya Bu ya. Lalu setelah 6 bulan persalinan dan tidak menyusui ya Bu ya. Jadi ini juga digunakan pasca abortus ya Bu ya, atau aborsi. Jadi anemia karena haid berlebihan, lalu nyeri haid yang hebat, siklus yang tidak teratur juga bisa menggunakan pil ini. Ya Bu. Riwayat kehamilan ektopik, kelainan jinak pada payudara, diabetes mellitus tanpa komplikasi pada ginjal pembuluh darah, mata syaraf, penyakit tiroid, penyakit radang panggul, endometriosis, tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya Bu ya. Lalu menderita TBC sama varises vena. Lalu siapa saja sih yang tidak bisa menggunakan pil ini? Di sini ada ya Bu ya. Di sini ada. Lalu di sini yang tidak bisa menggunakan pil ini ya Bu ya. Lalu Bu yang tidak bisa menggunakan pil ini ya Bu ya, yaitu orang yang hamil atau dicurigai hamil ya Bu ya. Lalu menyusui eksklusif, jadi pil ini tidak bisa digunakan pada ibu yang menyusui. Lalu perdarahan perbaginan, perokok juga usia lebih dari 35 tahun, apakah saat ini ibu sedang merokok atau menjadi perokok Bu? Tidak. Baik, tidak ya Bu ya. Riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Ibu tadi tekanan darahnya tinggi tidak Bu? Tidak normal. Oh, tidak normal ya Bu ya. Lalu ada riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau lebih dari 20 tahun. Lalu kanker payudara atau dicurigai, migrain dan gejala neurologikal. Lalu tidak bisa menggunakan pil secara teratur. Jadi kalau kelewat nanti nggak boleh ya Bu ya. Lalu di sini juga buat pil ini nanti bisa digunain waktu haid ya Bu ya, atau kalau misalkan dimulainya bisa juga setelah haid ya Bu ya. Nah, nanti
kenapa digunainnya waktu haid, karena dia tidak mencurigai adanya kehamilan ya Bu ya. Lalu untuk cara meminumnya, nanti Ibu bisa meminum mengikuti harinya ini ya Bu ya. Mengikuti harinya ini, di sini ada tandanya ya Bu ya. Iya. Lalu nanti kalau misalkan Ibu misal hari ini lupa, Ibu ingatnya besok bisa langsung diminum ya. Oh, berarti besoknya minum 2. Ya. Terus kalau misalkan hari ini, tapi Ibu ini kan harus diminumnya juga waktu yang sama ya Bu ya. Misal Ibu minumnya jam 7 pagi, berarti besok juga harus jam 7 pagi. Kalau misalkan hari ini Ibu lupa jam 7 pagi tapi Ibunya ingat jam 12 siang, boleh langsung diminum ya Bu ya. Baik Ibu. Ibu kalau misalkan minum pil ini nanti ada muntah, Ibu bisa minum pil lain, konsultasiin lagi ke sini ya Bu ya. Oh, iya. Terus kalau misalkan mau berhubungan seksual bisa menggunakan kondom ya Bu ya. Oh iya. Baik, nanti kalau misalkan ada muntah sama diare 2 hari atau lebih, Ibu bisa menggunakan pil ini dengan cara yang lupa tadi ya Bu ya. Oh, Bisa minum sekaligus 2 ini. Oh iya. Baik Ibu. Baik Ibu, apakah sebelumnya ada yang akan Ibu tanyakan? Ada Bu, ini terkait dengan apa yang darurat ini ya. Iya, Bu. Darurat ini nanti untuk penggunaannya bagaimana sih Bu? Untuk kontrasepsi darurat ini bisa digunakan kalau misalkan Ibu tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali ya Bu ya. Oh iya. Nah, baru Ibu bisa meminum ini. Oh iya. Berarti sekali minum langsung 2 ya Bu? Iya. Oh iya. Tapi ini juga harus dengan menggunakan resep dari tenaga kesehatan. Oh iya. Oh iya iya. Iya. Berarti kalau yang mini pil ini kalau misalnya 2 hari nggak minum, berarti di hari selanjutnya minumnya 3. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang akan Ibu tanyakan? Tidak ada lagi Bu, sudah cukup, saya paham. Baik Ibu, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Iya, Baik, sudah. jika sudah paham, tadi untuk manfaatnya dari KB tersebut itu apa aja ya Bu ya? Manfaatnya itu untuk mencegah kehamilan, terus menjarangkan atau mengatur jarak ini saya kehamilan. Baik, benar Bu. Iya. Baik Ibu, tadi untuk cara minumnya kapan saja ya Bu ya? Setiap hari di waktu yang sama ya Bu. Oh baik, benar. Ibu atas kerjasamanya, Ibu sangat kooperatif sekali. Ya, hati-hati di jalan ya Bu. Iya, pamit ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.